Ya Pak, ada enggak? Nggak apa terus saja. Di lulusan itu kita pakarnya, kemudian Sunario, satu lagi Yudi, ini mahasiswa yang dulu mahasiswa saya sudah lulus, satu lagi Cindy. Itu semua itu. Ini S2, ini S1. Nah, semua tugas akhirnya saya masukkan di dalam website itu, di dalam blog itu. Jadi kalau mau download tinggal download aja. Nah, ini kalau tentang RFMems, kita pakai programnya IntelliSuite. Ini sebetulnya masih pilot, tapi saya nanti bekerjasama dengan seorang profesor dari Malaysia untuk nanti fabrikasinya di sana. Sekarang yang sedang mendalami ini ada 2 orang, Nisa, Ideal. Ini mereka mengambil seminar sama tugas akhir. Udah itu 2 aja. Rizky kita dapat penelitian 2 orang ini saya plot untuk saya kirim ke Malaysia 4 bulan. Fabrikasi si RFMems itu mungkin saya dapat nah mereka akhir pertengahan tahun depan atau akhir tahun. Ini adalah masa depan di bidang wireless communication ya. Itu banyak kesini, banyak pakai ini. Aplikasinya apa tuh? Aplikasinya di dalam handphone itu RFIC itu, IC itu pakai ini sekarang yang akan datang, RFIC ya. Karena dia punya filternya itu tajam. Terus kita bisa set lebar filternya mau berapa, kita bisa set lebih mudah. Terus dengan rangkaian yang simple dan kecil, jadi miniatur. Rangkaiannya lebih miniatur, lebih kecil daripada rangkaian yang rumit yang harus dibuat dengan RF-CMOS. Jadi ini bisa sebagian bisa menggantikan RF-CMOS. Tapi secara keseluruhan dia komplement, artinya saling melengkapi. Ini nantinya juga macam-macam ini ya. Kalau Iftitakur lihat di blog saya itu ada riset dan kajian ya. Riset dan kajian. Di bawahnya itu ada bahan-bahan. Di bawahnya lagi ada banyak bahan-bahan contoh. Sebagian besar untuk keperluan sensor, termasuk RFMems, tapi untuk keperluan sensor. Nah itu ada juga menarik juga. Itu kan akan saya tambah lagi nantinya. Belum sempat saya juga. Saya ini gabung dengan mahasiswanya Pak Gunawan. Tapi temanya tema saya, Cindy. Itu sampai ketika kerja itu ditanya, malah orang yang nanya itu orang asing, nggak ngerti dia apa MEMS. Akhirnya diterangin sama si Cindy, kaget juga dia. Ya, mungkin di cerita juga mungkin jadi salah satunya, padahal dia bukan bidang instrumentasi. Yang diperlukan instrumentasi, tapi karena dia bisa terangin seperti itu, malah dia yang terima kerja.
di mobil oil. Oh, Exxon. Exxon atau apa ya, mobil oil. Jadi pertamanya 10 juta. Nah, artinya di sini memang tenaga ahlinya belum banyak, sangat minim. Tapi bidangnya memang bidang kecil, tapi di samping itu bidang ini kita bisa arahkan ke sensor. Jadi kalau kita dalami ini, kita juga bisa mendalami sensornya, karena kita kita bisa arahkan ke sensor. Jadi RF MEMS kita bisa gunakan ke wireless, kita bisa gunakan juga ke sebagai sensor atau bagian dari sensor. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini bidang utama saya di MEMS. MEMS itu bisa macam-macam, bisa ke otomotif, bisa ke peralatan perang, bisa ke Oil gas itu nggak ada Pak? bisa apa? Oil gas, bidang oil gas. Bisa, ini juga bisa ke oil gas. Istilahnya kan di oil gas sebagai kan, sensor. ya sensor, Iya. banyak sensor di situ Pak. Iya. Oke. Alatnya kan besar-besar Pak, mungkin bisa dibuat kecil, bisa untuk simple gitu. Iya. Kan biasanya kita ada marai, ada macam-macam di situ. Nah, salah satunya yang waktu itu dikerjakan sama mahasiswa S3 senior saya, Pak Joko. Dia bikin sensor untuk mendeteksi apa namanya, false ya. False. Dia pakai sound pressure level ya, SPL. Dia pakai SPL, frekuensinya dalam frekuensi di bawah. Dia taruh dia kasih ada di depannya probe-nya. Ini kalau ditaruh, maka kita bisa kondisi di dalamnya, alat di dalamnya itu rusak apa enggak. Nah, sound pressure level itu prinsipnya memang pressure ya, dari pressure. Tapi tidak sesederhana itu kita menggunakan pressure. Jadi waktu itu saya usulkan sebetulnya menggunakan accelerometer namanya. Kalau kita menggunakan accelerometer itu ada macam-macam, ada yang 3 aksis, ada yang 1 aksis. Maka kita bisa bikin setiap ini pulse-nya, dia akan mengeluarkan getaran ke segala arah kan, dari kondisi pulse di dalamnya. Nah, kalau kita deteksi di sini ada beberapa, satu aja cukup sebetulnya, tapi kita bisa untuk mendapatkan gambar ya. Misalnya kita bikin 33. Dengan 33 ini kita bisa petakan gambar di dalamnya. Cuman satu ini memang nggak murah sih, yang 3 aksis ini, satu ini sekitar $40 satunya. Kalau sampai ini saja, sebenarnya satu udah cukup. Kalau kita cuma sampai sound pressure level, kita bisa pakai satu ini. Ini juga bisa jadi bahan penelitian. Nah, berkaitan dengan sensor yang vibrasi, ini kita ada satu riset juga. Ini saya hapus ya. Iya. Di bidang sensor kan ada beberapa. Ini ada yang buat gigi, ini untuk implantasi. Gigi palsu ya. Terus ada untuk dielectrometric MEMS gitar. Ini yang sedang dikerjakan oleh Pak Supomo. Ini buat S3. Ini di bawahnya mungkin bisa beberapa, udah 2 orang ya Pak ya. Iya. Yang satu siapa yang ini? Alto. Alto cuma ini aja. Alto Belli, terus Chandra, Cakra. Ada tuh si siapa, Antoni apa siapa namanya tuh, yang kemarin datang. Si ini
Ananta. Ananta. Iya. Ananta. Sama satu lagi Arif.